San, aku Iya. penasaran nih. Kamu kan ada boleh nggak ini nanya? Boleh. Bebas Boleh. nih? Bebas. Ini kamu kan janda. Iya, Anggaplah janda. sekarang janda Ya memang janda, secara KTP diakui negara juga janda. Janda sekarang? Janda menyala. Aku Saya sampai Santi itu punya grup PJSI loh. PJSI. Persatuan Janda Seluruh Indonesia. Wah, serius ada grup gitu? Gila. Iya, ada artis. Persatuan Janda. Seluruh Indonesia. Gila, ada grupnya itu? Ada. Berapa orang? Berapa? Oh, banyak. Artis-artis Jakarta juga ikut kok. Set. Baru tahu kan? Anjing. Baru tahu bukan di Bali nih. Siapa Di ketuanya? Bali. Ada temen di Jakarta Selatan. Itu ngapain dibuat grup itu? Ya saling menguatkan lah sesama janda. Anjay. Kalau maaf nih, ini kembali ke konteks manusiawi ya. Setiap orang kan ya itu dah pengen diperhatiin. Iya. Terus setiap orang juga punya, bahkan bukan hanya lelaki punya keinginan Iya. untuk berhubungan gitu. Iya. Libido lah Iya, gitu. wajar pertanyaan. Cewek itu. juga punya gitu. Itu gimana caranya? Nah, kalau untuk Santi sendiri ini kan apalagi udah 4 tahun ya. 4 tahun ya? Iya, hampir 4 tahun lah. Dari Nah, 2021 kan ya. Stres ya itu? Memaksa dia untuk menikah dengan saya dan masuk dalam prinsip hidup saya. Enggak. Kamu boleh menikah dengan saya, sangat boleh. Tapi kamu harus nikah lagi sama perempuan lain kalau punya anak. Oh. Dia sampai shock. Wow. Gila. Dia sampai shock. Dia sampai bengong. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di Jazz Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Suksma. Gimana? Udah dapat jodoh sekarang? Belum. Belum waktunya. Oh, belum waktunya ya. Waktunya. Belum nemu juga. Iya. Aduh, oke. Biarkan alam aja yang memproses. Siap. Nah, beli Erwinnya hari Kenapa? ini kabarnya? Kabarnya gimana? Sehat? Kabur. Kabar kabur gitu ya. San, aku Iya. penasaran nih. Kamu kan ada boleh nggak ini nanya? Boleh. Bebas nih? Bebas. Ini kamu kan janda. Iya, Anggaplah janda. sekarang janda. Ya memang janda, secara KTP diakui negara juga janda. Janda sekarang? Janda menyala. Aku sorry. Nggak apa-apa. Karena nggak ada yang Santi tutupin. Nggak, aku kan biasanya orang yang status cewek wanita terus janda kan biasanya dipandang yang aneh-aneh Ya, itu biasanya kan udah. San. Dicap begini begitu Ya, gitu. Nah, kalau Santi suka dukanya Jadi janda? itu Ya. gimana gitu? Kalau untuk kita Santi mengukakan tentang dukanya dulu ya. Dukanya? Dukanya Oke, dulu. Kan kita oke. juga pendapat orang pasti udah negative thinking gitu Iya, tentang janda. iya. Oh, janda ini kalau cerai, apalagi ini perempuan nggak bener atau apa, dan itu pasti pasti ada pendapat seperti itu dan pernah Santi alamin gitu kan. Tapi Santi nggak bisa mengontrol untuk pemikiran mereka. Yang bisa Santi kontrol diri kita sendiri, saya sendiri. Seperti manusia berhak untuk menilai A, B, C, terserah. Yang penting yang Santi perjuangkan adalah penilaian Tuhan sebagai anak Tuhan yang baik, yang nice, yang gak menyakiti siapapun. Janda itu bukan kriminal ya. Saya tekankan lagi, janda itu bukan suatu kejahatan. Perceraian bukan suatu kejahatan ya. Banyak orang-orang kadang menganggap janda itu adalah sebuah kegagalan rumah tangga dan lain-lain. Ya memang kita tidak bisa meneruskan sebuah rumah tangga yang memang tidak bisa dipertahankan. Buat apa? Seperti itu. Dan Santi bukan tipe orang yang harus bahagia karena pendapat orang. Karena nggak bisa dipertahankan, ya udah nggak apa-apa, cerai aja seperti itu kan. Jadi ada juga kadang udah cepet nganten misal kayak gitu kan, biar janda nanti dipikir gini ngapain. Saya juga udah maksudnya enjoy dengan kehidupan saya pribadi gitu kan. Ada juga kadang yang cukup sedih pernah ya, kayak job kerja gitu kan, terus pernah di cancel karena status janda. Pernah. Oh ya? Pernah Cancel? pernah. Maksudnya kerja apa itu? Iya kan kadang kan Santi MC kayak gitu kan. Terus kan kadang kan kita MC jadi kalau kita kerja di publik gitu kan kita harus ceria atau Apa hubungannya MC sama status janda? Nah, kadang kan kalau Santi orangnya asik gitu kan, kita harus menghidupkan suasana, ntar dikira genit atau apa gitu kan. Itu sih Di yang Pemprov?
Di Pemprov Bali? Enggak. Oh, bukan. Santai-santai Pak Kosta, santai. Santai bukan. Jangan sampai MC-nya nanti janda menyala nih, ya kan? Nah, Lu itu hati-hati lu kalau ketemu Santi hati-hati kalau ketemu pejabat di Bali, ada salah satu yang sangat posesif istrinya soalnya itu. Oh, dengan MC ya kan. Ya mohon maaf ampura ya karena kan janda ini sebagai perjalanan hidup ya kan. Saya juga punya anak yang harus saya kasih nafkah dan lain-lain. Itu nyeseknya di situ. Jadi dari situ ya udah nggak apa-apa Santi, nggak maksa. Tuhan pasti memberikan rezeki lain. Dan itu juga di ruang lingkup kerja juga kadang orang mandangnya janda gini kita apalagi kayak di area publik kayak gitu kan, jadi kita ngobrol sama orang ramah dikit dikira kita genit atau apa ya, masa Santi harus cemberutin orang kan nggak mungkin juga. Jadi gitu kadang kamu ini janda gini ya nggak apa-apa, mau kayak gimana tak gituan kan, nggak Santi nggak yang kayak membalas untuk membalas hinaan mereka ya. Santi berusaha untuk ya udahlah nggak apa-apa gitu aja. Kalau untuk senengnya itu jujur dalam hati saya lebih banyak waktu bersama Tuhan, karena kan masih ibarat kata freedom ya, mau ke pura, mau kemit, mau nangkil kemana-mana itu lebih enjoy, ada banyak waktu, mau bangun siang, nggak ada tuntutan atau nggak ada kayak sebuah tanggung jawab yang berlebih gitu kan. Jadi itu sih yang lebih saya syukurin gitu, lebih ke mengenal diri pribadi waktu sama Tuhan itu lebih banyak. Seperti itu. Ada yang misalnya modus-modus gitu Kalau kan Santi open public itu kan nomor WhatsApp-nya. Ya. Kemarin Santi open di YouTube. Nah setelah podcast ini kan 150.000 nontonnya, gila ini Santi. Lebih banyak yang konsultasi spiritual sih. Konsultasi spiritual. Misal ada kamar sucinya kenapa, terus ada ibu-ibu sakit, terus ada orang-orang yang memang butuh tempat untuk cerita atau sharing. Kenapa Santi punya handphone 3 nih ya, punya handphone 3, yang satu tak buat kayak call center lah ibarat kata kayak gitu. Jadi yang nomor yang di publik itu nomor itu memang kayak call center. Kenapa? Karena kan kadang penonton itu apalagi konten Santi tentang agama Hindu ya, kan banyak yang sudah lingsir kayak gitu. Kalau untuk suruh kirim email atau kegiatan-kegiatan kan susah ya, nggak semua orang mengerti gitu. Tapi kalau untuk nomor WhatsApp atau telepon nanti misal Boge nanti ada odalan di sini, minta tolong diliput dong, atau Boge saya ada kejadian-kejadian hal kayak gini, saya kehilangan arah, saya putus asa, bahkan ada orang yang kayak mau bunuh diri, nggak ada tempat cerita, terus ya udah nanti ketemu aja sama saya, nanti bisa untuk ngobrol. Kadang kan orang kalau lagi stuck ya, itu kan hanya butuh untuk teman ngobrol. Kadang kan nggak enak ya, sekarang ngobrol di keluarga juga belum tentu untuk diterima, terus atau ngobrol sama teman sahabat juga belum tentu, seperti itu kan. Kadang itu sih. Jadi kalau untuk hal-hal yang di luar lain atau kayak modus-modus atau sih nggak begitu saya tanggepin juga. Santi, aku siap kok jadi suamimu di Bali gitu. Ada yang gitu? Memang ada kayak ada. Maksudnya dalam arti bukan yang kenalan lewat itu aja ya. Maksudnya lewat WhatsApp itu enggak, tapi kayak secara personal ketemu. Personal itu ada juga. Itu ada. Cuma kan Santi selalu tanya tujuan kamu menikah buat apa, tak gituin kan. Jadi Santi memiliki tujuan ini, jangan sampai tujuan Santi A, tujuan dia B, kan wasting time ya, kayak buang-buang waktu untuk mencocokkan. Enggak. Santi yang deketin itu yang beristri atau yang masih lajang, masih muda ada? Ada yang beristri? Berondong ada. Yang beristri ada? Ada. Aduh. Ini dan kalian ini bapak-bapak yang udah istri ini ya. Emang mau poligami gitu. Iya. Kalau ngomongin poligami agak agak sensitif ya. Tapi gini. Kalau poligami di Bali sebenarnya boleh nggak sih poligami itu? Ntar dulu. Kalau poligami di Bali, kalau dipikir ya, leluhur di Bali ada juga yang istri banyak. Bahkan Presiden Soekarno juga. Soekarno 9 loh. Aku tadi iseng ngecek kan, istri Presiden Soekarno 9 cuk. 9 loh. Dan
salah satu dari 9 itu janda 5 anak. Oh, janda. Gila, Janda berarti lagi. Soekarno doyan janda juga. Oh gitu ya. Mungkin taksu jandanya luar biasa gitu kan. Jadi Gila. harus ada attention dari Kalau emang presiden. poligami dilarang, tapi orang-orang di kerajaan dulu Iya, masih poligami. Jadi aku gini, ya gitu. kalau nanti tak jelaskan dari sisi agama ya, mungkin nanti juga masih banyak belajar. Jadi kalau untuk nonton podcast untuk edisi poligami ini jangan emosi dulu, apalagi ibu-ibunya ya. Kita sama-sama belajar bahwasanya kehidupan ini kalau di Hindu kan kita percaya karma pala. Hati-hati dengan orang ini pelakor gitu. Oh iya, biasanya seperti itu. Apa mindset yang memang belum orang ketika ngerespon sesuatu hal kejadian apa yang dalam hidup langsung dengan marah, judging gitu kan, mereka masih belum memahami konsep karma pala. Nah di Hindu sendiri ini kan baik untuk kelahiran, terus baik untuk jodoh, rezeki, karir, ilmu pengetahuan, bahkan sampai kematian, itu kan kita ada namanya itu jatuh marga ya. Jadi ini dalam salah satu kitab niti sastra kalau tak pelajarin ini di 4.1 bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam manusia itu sudah ada plan gambaran pas waktu sudah dalam kandungan seperti itu. Jadi kita tidak bisa untuk memaksa orang seperti apa. Nah, kadang kenapa poligami dianggap buruk ya kan secara pemikiran manusia, karena yang pertama kebanyakan poligami itu didasari nafsu. Itu yang salah. Itu yang saya tidak setuju. Istri banyak cuman kepentingan ngewong doang ya, gitu. Itu saya nggak setuju ya, nggak setuju. Oh, nggak setuju, Santi. Kalau Okay. untuk nafsu saya nggak setuju. Tapi kalau untuk kepentingan dharma, untuk kebaikan, misalnya contohnya kayak gini. Sebagai perempuan kita harus memiliki rasa besar yang jiwa, karena kekuatan laki-laki bahkan para dewa pun kekuatannya ada di perempuan, di istrinya, seperti itu kan. Jadi misal contohnya Santi ini ceritakan masalah pribadinya Santi ya, sebagai contoh. Sebelum Santi cerai dengan mantan suami, karena kan kita pas waktu di podcast pertama Santi cerai itu karena perbedaan agama. Bisa dicek di pengadilan bahwasanya Santi digugat karena perbedaan agama. Nah, Santi ngobrol sama mantan suami, benar-benar ngobrol. Gini, "Pak, kita nggak jangan cerai. Papa nggak apa-apa nikah lagi. Bahkan tak cariin calon istri." Aku berarti Santi siap di madu gitu Siap. Sempat bilang begitu? Siap, bahkan gini, perempuannya ini mau dinafkahin berapa? 3 atau sampai 5 juta. Nggak apa-apa, nanti 3 hari sama istri yang baru, nanti 4 hari atau 3 hari sama saya, nggak apa-apa. Saya udah di titik untuk hidup ikhlas ya, karena buat saya itu kalau poligami sih buat saya it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa kalau memang untuk kebaikan ya, kalau untuk kebaikan untuk jalan dharma. Tapi kan mungkin ada memang sudah waktunya untuk cerai, jadi udah cerai gitu kan. Tapi terus Santi sendiri ketika ada cowok yang ngedeketin misal kayak gitu kan, pernah Santi apalagi di Bali ya, ini permasalahan di Bali kan pasti untuk banyak orang Bali deketin berarti ya. Nggak usah di notes gitu juga lah ya. Banyak Semangat orang lah. yang deketin Santi Dharma Chandra. Gini, yang ngefan, yang naksir itu sainganmu banyak coy. Terus gini, kalau ini ya untuk Santi perjelas, misal ada cowok yang ngedeketin Santi, pernah Santi giniin. Apalagi di Bali ini kan pasti pengen memiliki keturunan, dan Santi nggak menyalahkan akan hal itu ya kan. Tapi di sisi lain, jujur Santi udah nggak mau punya anak. Santi udah nggak mau. Sempat aku lihat kontennya Santi itu yang di rumah sakit. Ada rumah sakit, ya. Operasi. Iya, pas operasi. Angkat rahim, benar? Belum. Nggak jadi waktu itu. Jadi. Astungkara udah sembuh sih. Maksudnya pas waktu itu kan ada kayak gangguan rahim gitu kan, terus disuruh untuk angkat rahim. Tapi Santi udah mau operasi, Santi nggak masalah sih mau angkat rahim juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi pas waktu itu Santi entah paginya ada maksudnya kayak yang dalam hatinya Santi, udah pulang aja nggak usah operasi, nanti bisa sembuh kok asalkan bisa ngontrol dari segi makanan, dari pola hidup dan lain-lain gitu kan. Nggak jadi operasi. Tapi dalam hatinya Santi udah nggak mau punya anak karena kan Santi udah pengen hidupnya itu untuk umat dan masyarakat, ya kan, secara untuk edukasi banyak hal, ilmu-ilmu pengetahuan atau memang kegiatan-kegiatan agama dan spiritual. Dan ketika laki-laki ngedeketin Santi,
ketika memang Santi lihat untuk sosok leadershipnya misal ada gitu kan, secara kepemimpinan dia taksunya ada, atau dia mampu untuk menjadi sebagai pemimpin rumah tangga yang baik menurut Santi dan bijaksana, Santi izinkan untuk nikah lagi dan punya anak, nggak apa-apa, dan Santi akan menganggap anak itu seperti anaknya Santi. Taruh dulu. Kalaupun Santi sekarang menikah di Bali, Santi mengizinkan suaminya Santi ini nikah lagi, Iya, poligami, nggak apa-apa. atau misalnya Dia udah punya, atau dia misalnya sudah punya istri, istrinya setuju, suaminya ini mau nikah lagi, dia nikahin Santi, Santi mau. Nah, nggak apa-apa asalkan dia sikap leadershipnya ada dan tujuannya untuk jalan dharma. Dan Santi nggak mau. Kenapa kadang kan hal yang terjadi percekcokan poligami itu karena kurangnya rasa kepemimpinan laki-laki, ya kan? Nanti sama istri ini nggak adil, sama istri ini nggak adil, terus ada juga yang kadang gangguan dari luar tapi suami nggak bisa ngeredam, itu yang jadi polemik. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar peran suami ini yang harus bisa menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga itu, agar istri satu, istri kedua atau istri ketiga itu akur seperti itu. Banyak kok temanku, ada dulu teman jurnalis juga, dia orang Mengui kayaknya, dia punya ibu 2. Jadi istri pertama itu kan belum punya anak, ya kan. Terus bapaknya itu nikah lagi, akhirnya punya anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya itu taat sama ibu pertama sama ibu kedua, sayang. Dan itu satu pekarangan, satu area. Dan itu karena Santi berarti salut dong sama bapaknya, karena sikap leadershipnya itu ada. Seperti itu loh. Jadi banyak kok yang kita contoh, misal kita belajar untuk dari yang tadi yang dibilang kayak leluhur-leluhur kita zaman dahulu. Santi pernah yang namanya datang di Gunung Ratu. Gunung Ratu di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Ada di YouTube-nya Santi. Santi udah wawancara sama juru kuncen yang penjaga di sana. Pertama Santi ke sana itu Santi tidur di makam. Tidur di makam di kuburan. Beliau namanya Ibunda Dewi Andongsari. Ibundanya Pati Gajah Mada. Terus nggak tahu kenapa Santi tidur di sana di makam. Tidur di kuburan? Iya, tidur sendiri? di kuburan. Ada orang lagi? Ada orang, ada juru kuncennya. Juru kuncennya. Ada juru kuncennya, ya kan. Terus Santi tidur di sana karena kan waktu itu memang apapun yang kita langkahkan itu pasti dengan panggilan alam ya. Panggilan alam. Nah, mungkin yang Santi rasakan nih secara spiritual, banyak orang kayak mungkin kalau istilahnya di Jawa itu kayak ziarah, atau mungkin kalau di Bali kayak nangkil ke tempat suci, ke tempat sakral gitu kan. Beliau menggambarkan itu, beliau sedang sedih, Ibunda Dewi Andongsari ini. Dalam arti gini, banyak orang manusia datang ke sini itu hanya untuk meminta jabatan, meminta kekayaan, meminta apapun, everything, tapi mereka lupa dengan bagaimana dulu sejarahnya beliau ini. Itu yang Santi tangkap untuk pas waktu Santi ke sana. Jadi beliau ini kan melahirkan Pati Gajah Mada ini karena beliau adalah seorang selir. Oh, berarti Pati Gajah Mada ini orang selir. Tuanya adalah seorang selir ya? Iya, selir raja. Selir raja. Selir dengan istri itu beda nggak sih? Ya mungkin kalau zaman dulu istilahnya aja sih yang berbeda. Sebenarnya istri kesekian gitu, cuman jadi kan menganggapnya selir gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa yang namanya menyalahkan. Mungkin kalau zaman sekarang udah dianggap negatif ya, karena kan ini dari istri ini pasti akan ngerebut ini kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu Tuhan sudah menakdirkan bahwasanya Pati Gajah Mada lahir dari rahim Ibunda Dewi Andongsari dan tetap ditakdirkan untuk menjadi pemimpin Nusantara. Jadi di bawahnya Gunung Ratu itu ada sebuah kayak beji ya, sungai gitu. Kalau nggak salah ini nama pengasuhnya Eyang si Wayah, pokoknya ada nama wayahnya. Wayah. Seorang kakek tua yang memang kayak ngemong Pati Gajah Mada. Jadi pas waktu bayi itu tempat mandinya Pati Gajah Mada di situ. Jadi pas waktu Santi di situ tuh banyak sosok besar banyak banget. Banyak hal yang
Ya itu terus apa pas Santi ke sana ya memang ada beberapa sosok yang aslinya wujudnya tuh panglima ya. Wujudnya panglima tapi kalau kalau orang yang lihat berapa dimensi wujudnya seperti hewan. Tapi aslinya beliau panglima yang menjaga dari kecil 4-3 jam ada itu. Itu sih. Itu yang Santi apa pelajari itu. Jadi dari situ Santi kita nggak bisa ngejudge yang namanya orang untuk ketika untuk pernikahan 1 istri, 2 istri, 3 istri atau berapa istri itu buruk, kita nggak bisa. Semuanya udah jalan Tuhan, asalkan alasan menikahnya apa. Itu kan yang jadi apa, jangan sampai ini juga kadang laki-laki juga ya yang menekankan. Laki-laki ketika menikah lagi tuh harus ada reason dan kadang gini. Istrinya nggak bisa hamil, misal contoh istrinya nggak bisa hamil, terus diam-diam selingkuh, terus punya istri lagi, terus hamil, itu salah. Menurut saya salah, nggak bisa seperti itu. Bahwasanya istrinya pertama ini juga memiliki atman yang harus dihormati, memiliki leluhur yang harus dijaga juga. Jadi ketika diajak ngobrol aja, komunikasi itu penting. Misal mah ini saya pengen punya anak, punya keturunan, ini gimana? Misal dari dokter udah nggak bisa dimungkinkan untuk punya anak, boleh nggak untuk nikah lagi? Boleh, asalkan tetap harus mencintai, jangan ditinggalkan. Nggak bisa untuk kita nggak bisa menelantarkan untuk perempuan dinikahin hanya untuk sebatas sebagai apa mesin produksi anak. Kalau nggak punya anak ditinggalkan, nggak bisa seperti itu. Harus semuanya, mau punya anak nggak punya anak, harus kesetiaan itu ada. Kesetiaan dalam artian bukan untuk ditinggalkan ya, tapi kalau untuk menikah lagi, kalau kesetiaan menurut saya itu bukan yang 24 jam harus setia menemani gitu, enggak, tapi tanggung jawabnya dan tidak menyakiti. Itu pentingnya, bukan untuk yang posesif kayak pacaran anak-anak terus ya nggak apa-apa nanti papa nikah lagi seperti itu. Misal diizinkan, nanti anaknya juga kita asuh bareng-bareng. Yang penting apa ya, keluasan hati seorang perempuan agar menerima dan punya hati yang besar, jiwa yang besar untuk mendukung suami. Itu yang pentingnya. Jadi jangan kadang Santi juga nggak setuju juga ketika ada perempuan ngedeketin suami orang misal, terus ada niat untuk ngancurin rumah tangga, itu saya nggak setuju banget. Itu nggak boleh sih, itu nggak boleh ya. Maksudnya alasan yang ini itu nggak boleh, menyakiti sesama perempuan nggak boleh. Tapi kalau untuk alasan udah secara bijaksana duduk bersama dan kesepakatan dan memang ada tujuan hal baik yang didasari dharma, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semuanya tergantung dari alasannya. Oke. Soekarno pun mungkin punya alasan ya, mungkin karena ya. Kan laki-laki yang semangatnya besar juga taksu perempuannya harus banyak. Kekuatan kan ada pepatah mengatakan di balik kesuksesan seorang lelaki ada perempuan hebat di belakangnya. Iya, gitu. semakin Aku banyak sempat perempuan. obrolin sama istrinya Pak Koster kan di sini waktu Bu Putri. Kan ada pepatah gitu, Erwin. Berarti kalau lelaki mau hebat, berarti istrinya harus banyak. Itu jokesnya Bu Putri. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kadang kan yang jadi kesakitan seorang perempuan itu kemelekatan terhadap suami. Kemelekatan rasa memiliki suami dijadikan harus nganter kemana-mana, misal dijadiin supirnya, dijadiin sumber nafkahnya, dijadiin sumber apapun semuanya. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi pentingnya menjadi perempuan harus mencintai diri kita sendiri. Jadikan diri kita adalah sumber kebahagiaan dulu. Jadikan diri kita penuh. Jangan menuntut untuk suami itu harus sesuai dengan kemauan kita, nggak bisa. Laki-laki itu tetap pemimpin. Santi sangat menghormati itu. Laki-laki adalah pemimpin. Nah, terus misal nih perempuan harus kayak ngatur laki-laki ini itu, nge-pressing laki-laki harus kayak gini. Nggak bisa. Laki-laki itu kan pemikirannya itu ya, instingnya itu kalau Santi pelajari itu kan pemburu ya. Pemburu. Jadi cukup untuk menghadapi laki-laki itu cukup 2 aja. Apa? Rayu dan tinggalkan aja. Wih, rayu dan tinggalkan. Iya, karena laki-laki itu nggak bisa yang namanya ngelihat salah benar atau kayak gimana gitu kan. Tapi ketika kita untuk sebagai perempuan ya kita manja itu nggak apa-apa.
kita genit sama suami tuh nggak apa-apa kok. Kadang kan ada perempuan yang kayak aduh gengsi nih mau ngomong manja sama suami, jaim nih apa saya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Laki-laki tuh suka untuk dimanja. Laki-laki tuh suka dengan perempuan yang lembut. Kalau udah perempuan lembut terus manja, apapun kita pasti akan dikasih. Ya kan, aduh sayang lipstikku sedih gini. Laki-laki pasti dengan semangat kerjanya pengen membahagiakan istri. Jadi jangan sampai kita nggak bisa yang namanya ngepressing laki-laki. Jangan suaminya juga jangan dibentak-bentak juga ketika di rumah atau apa gitu kan. Tapi berikan hal yang terbaik, karena mungkin laki-laki juga di luar sana, maksudnya di pekerjaannya di luar itu juga pusing atau dia harus manage karyawan, harus dari kantornya atau harus kegiatannya seperti itu, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar lembut terhadap laki-laki. Terus tapi kan kita perempuan pengen didengar, it's okay. Setiap perempuan itu pasti pengen didengar, pengen dimengerti, pasti ada waktunya. Nah, pentingnya kita bisa mengelola emosi kita sendiri sebagai perempuan. Kita alihkan, mungkin kita bisa ikutan yoga, kita bisa ikutan nari, kita bisa ikutan apa. Jadi kita alihkan itu. Jadi nggak semuanya beban itu harus dilimpahkan ke suami seperti itu. Itu sih yang penting. Jadi dalam ini kan Santi pelajari juga kalau di agama Hindu. Ada yang menyatakan poligami gitu ya? Ada. Di sini Santi kan yang pertama untuk jenis-jenis perjalanan hidup manusia ya. Jadi yang pertama adalah Sukla Brahmacari. Jadi ketika sosok manusia itu tidak memutuskan tidak menikah dari lahir sampai Sukla Brahmacari. Jadi sampai proses kematiannya dia nggak menikah. Jadi benar-benar suci. Tidak menikah dan tidak kawin kan? Iya, tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi benar-benar menjaga kesuciannya. Bahkan yang perempuan itu kan biasanya disebut kania. Terus yang untuk kadang untuk yang istilah Sukla Brahmacari ini, terus ada pertanyaan-pertanyaan, misal terus kan manusia ini dibekali hasrat, dibekali nafsu, dengan ini gimana libido seksnya untuk yang Sukla Brahmacari. Nah itu pentingnya mereka bisa disucikan sosok Sukla Brahmacari ini. Sukla ini kan artinya suci ya untuk Brahmacari ini, karena hasrat-hasrat manusia ini dialihkan dengan meditasi, dialihkan dengan puasa, dialihkan dengan hal-hal spiritual seperti itu. Jadi benar-benar hidupnya fokus untuk Tuhan. Jadi itulah. Jadi semua itu kan pola pikir, mindset. Kita nggak bisa untuk menyamakan mindset kita dengan beliau-beliau yang Sukla Brahmacari, karena itu benar-benar tahapan meditasinya, semedinya, puasanya itu udah pasti berbeda dengan kita. Dan itu pasti akan menekan dari hasrat-hasrat nafsu yang mereka miliki. Terus ada juga yang namanya Swala Brahmacari. Jadi kalau untuk Swala Brahmacari ini yang benar-benar pasangannya cuma satu aja, satu istri, misal itu istri. Kan itu nggak masalah, karena itu juga udah bagian saya pengen sehidup semati dengan pasangan saya atau kayak gimana, itu juga sudah dijelaskan. Ada jenis-jenis perjalanan hidup manusia seperti itu. Terus ada juga Krishna Brahmacari. Jadi itu memang bisa untuk diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, dan itu memang landasannya harus dharma. Berarti di ajaran agama Hindu pun mengatur tentang pernikahan lebih dari satu. Ada. Krishna Brahmacari itu ya. Jadi boleh menikah lebih dari satu istri. Boleh. Alasannya jangan kalau nggak salah maksimal 4 gitu ya. 4 memang. Karena 4 ini kan kalau untuk Santi pelajarin Sugra untuk Santi pelajari dari Dewa Siwa sendiri itu kan juga memiliki 4 istri ya. Dewi Uma, Dewi Gauri, terus Dewi Gangga, terus untuk Dewi Durga itu kan sebagai simbol kekuatannya Dewa Siwa. Seperti itu. Jadi tapi kan nggak semua orang ini memiliki sifat kedewaan. Ya kan, itu yang pentingnya. Jadi kalau landasannya saya pengen punya istri banyak. Nah, seharusnya sebagai laki-laki mulat sarira sudah memiliki sifat kedewaan nggak untuk seperti itu. Jadi memang kenapa untuk pentingnya sebagai manusia atau laki-laki yang memang memiliki semangat tinggi berjuang di jalan dharma dan membutuhkan mungkin istrinya yang pertama nanti disiapkan untuk ngurusin ini umat dan masyarakat, istri yang ini nanti diurusin untuk sebagai ini, ini seperti ini, karena kan butuh sebuah teamwork seperti itu yang pentingnya. Jadi nggak masalah untuk nikah lebih dari satu, yang penting
sosok laki-laki ini harus kuat. Nah, ini yang Santi lihat juga di Indonesia ini, bahkan mungkin ya di dunia ya. Laki-laki zaman sekarang itu beda sama laki-laki dulu. Secara energi. Kenapa laki-laki zaman sekarang itu lebih ke energi feminim, bukan energi maskulin? Itu dipengaruhi makanan, dari pola kecil, pola asuh juga. Jadi kalau zaman dulu itu kan zaman-zaman dulu kalau mau makan aja harus bertani dulu, harus ada usaha, harus ada apapun. Itu bisa memacu energi maskulin tumbuh, rasa tanggung jawab tumbuh. Oh kalau nggak kayak gini saya nggak bisa makan. Oh kalau nggak kayak gini saya nggak bisa mendapatkan ini, saya nggak bisa ini itu. Tapi kalau sekarang banyak yang udah ya generasi rebahan kayak gitu kan, yang dimanja seperti itu. Jadi rasa untuk pemburunya, jiwa maskulinnya itu udah tumpul. Jadi pentingnya kita, Santi untuk menjelaskan di Jack Bali ini khususnya ya kan, buat yang punya anak laki-laki, kita siapkan generasi yang memang memiliki energi maskulin. Karena di Indonesia ini cukup besar kasus fatherless. Fatherless, kayak kekurangan sosok ayah. Jadi setelah menikah banyak saya sampai Santi itu punya grup PJSI loh. PJSI, Persatuan Janda Seluruh Indonesia. Serius ada grup gitu? Gila. Ya, ada artis Persatuan Janda. Gila, ada grupnya itu. Ada. Berapa orang? Berapa? Oh banyak, artis-artis Jakarta juga ikut kok. Set. Baru tahu kan? Anjing. Baru tahu bukan di Bali nih. Siapa Di ketuanya? Bali. Ada temen di Jakarta Selatan. Itu ngapain dibuat grup itu? Ya saling menguatkan lah sesama janda. Anjay. Ada grup janda coy. Iya ada. Misinya apa itu? Untuk ya, merebut bukan merebut tuh kan. Ini aja kamu aja mikirnya udah gak enak sama janda. Gak bisa kayak gitu. Jadi lebih ke mereka kayak curhat atau masalah pekerjaan gitu. Atau sharing dan lain-lain gitu kan. Makanya pentingnya kadang di Hindu sendiri kita diajarin Trikaya Parisuda loh. Berpikir suci, berkata baik, dan berperilaku baik. Tapi kenapa kadang orang lihatnya janda kok langsung ini gitu, kayak pemikirannya kayak gitu, nggak bisa. Bu Megawati janda. Pikirannya udah kegoyangan janda aja. Kenapa ya kalau orang ngomongin janda itu pasti mindsetnya pasti iya kayak gitu loh, karena ke itu seksual gitu, ke konteks ranjang gitu. Iya, nggak tahu juga ya, karena mungkin ada juga mungkin karena udah pernah punya suami, terus gimana ini kebutuhan seksualnya kayak gitu kan, pasti ada pertanyaan gitu, nanti kesepian atau kayak gini. Enggak juga, tergantung semuanya. Kita semuanya janda, istri orang atau gadis itu kan hanya status, ya kan. Sekarang kita lihat ya Santi juga nggak ngejudge ya, meskipun janda juga ada yang baik dan buruk pasti ada, seperti itu. Istri orang baik dan buruk pasti ada. Perselingkuhan juga di mana-mana ada yang dilakukan istri, atau memang seorang gadis sendiri yang ini itu juga ada yang baik buruk pasti ada. Semuanya ini kan hanya cuma status. Kebaikan orang kan yang bisa mengerti kan diri kita sendiri dan Tuhan, seperti itu loh. Jadi itu pentingnya kita nggak bisa ngejudge yang namanya cuma status aja. Tapi kalaupun ada orang yang ngejudge seperti itu, sebagai pribadi Santi untuk teman-teman sejawat janda ya kita nggak perlu untuk membalas hinaan mereka, nggak perlu. Belajar untuk tenang diri, belajar percaya bahwasanya Tuhan itu yang akan mencukupi kita, kebutuhan kita. Kadang Santi kalau dibilang Santi kekurangan cinta nggak, misal kayak gitu, kekurangan perhatian nggak, nah itu dah kekurangan rezeki dalam itu kan. Kalau maaf nih, ini kembali ke konteks manusiawi ya. Setiap orang kan ya itu dah pengen diperhatiin. Terus setiap orang juga punya, bahkan bukan hanya lelaki punya keinginan untuk berhubungan gitu. Libido lah gitu. Wajar pertanyaan. Cewek juga punya gitu. Itu gimana caranya? Nah, kalau untuk Santi sendiri ini kan apalagi udah 4 tahun ya. 4 tahun ya? Iya, hampir 4 tahun lah. Dari 2021 kan ya. Stres ya itu? Enggak sih. Makanya Santi rajin puasa. Oh gitu. Santi rajin puasa, Santi banyak hal yang memang harus Santi tata secara spiritual. Misal, Santi suka cantik, dandan gitu, mau payas gitu kan. Santi cantik ini Santi persembahkan untuk diri Santi sendiri dan untuk Tuhan. Dan Santi sudah di tahap Tuhan itu seperti kekasih hati sih. Jadi Santi tuh udah
sayang banget sama Tuhan. Jadi kalau yang nafkahin Santi sekarang juga Tuhan. Santi sudah menganggap seperti itu. Jadi kayak kekurangan perhatiannya atau apa, enggak sih. Santi udah cukup astungkara, Santi jiwanya udah astungkara. Bukan lagi di tahap itu gitu ya. Iya, udah enggak di tahap itu. Karena kita bisa buat siapapun, kalaupun perempuan-perempuan yang mengalami perceraian ya, lebih ke mencintai diri kita sendiri dulu. Jangankan yang janda ya, yang istri-istri juga banyak yang kehilangan jati diri kok. Karena banyak istri yang rungsing, istri yang kadang juga teman-teman Santi yang istri pinjem uang kayak gitu kan. Makanya perempuan itu harus berdaya. Harus berdaya seperti itu. Jadi jangan sampai pernikahan itu membuat kamu kehilangan jati diri. Harus punya dunia sendiri. Bukan berarti kita harus yang nuntut, istri harus bekerja ya atau kayak gimana. Enggak, paling enggak fokus sama diri kamu sendiri dulu. Makanya kadang banyak laki-laki yang pas waktu nikah kurang menghargai istri. Kasusnya karena banyak istri yang kehilangan jati diri dan dia terlalu melekat terhadap suami. Terlalu nuntut yang harus ini itu nggak perlu. Ya, ntar dulu San. Ini kalau konteks poligami, kalau nggak kita poligami lagi, suka bahas poligami. Dijelaskan lebih detail lagi, bisa disalahpahami oleh penonton ini. Kan tadi itu ada Kresna Brahmacari itu ya. Itu tetap kan pasti ada syarat-syaratnya kan. Iya. Kalau syaratnya kalau nggak salah harus ada persetujuan gitu ya dari istri pertama. Harus terus mungkin ada juga kan gininya kan, tidak asal-asal nggak bisa dari istri 2, 3 gitu ya. Misal dari istri pertama punya anak, kalau nikah ini ada teman juga suaminya nikah diam-diam, itu saya nggak setuju banget. Saya pasti akan menyalahkan laki-lakinya dan saya tidak akan membenarkan akan hal itu. Saya nggak setuju yang namanya nikah diam-diam dan mengkhianati. Kalau udah diam-diam itu kan pasti mengkhianati ya. Itu saya nggak setuju. Tapi ketika istri pertama udah punya anak nih perempuan, misal seperti itu, punya anak perempuan 3 atau 4 lah. Terus habis itu karena pengen punya anak cowok, istri pertamanya mengizinkan suaminya menikah lagi. Akhirnya punya anak laki-laki kan? Punya anak laki-laki itu nggak masalah. Tapi ketika diam-diam dia punya punya anak 4 perempuan. Terus suaminya nikah lagi, diam-diam punya anak laki-laki. Kalau mereka nggak tahu kalau mereka saudara kandung pas pacaran, ternyata saudara-saudara. Bagaimana itu? Kan nggak boleh pernikahan untuk saudara. Jadi pentingnya keterbukaan. Jadi rasa keberanian, diajak komunikasi. Makanya orang yang bisa melakukan poligami dengan benar adalah orang yang spiritualnya udah cukup baik. Dan kalau nggak salah aku dengar secara finansial secara finansial lelakinya juga harus siap. Iya, harus mapan dong. Jangan sampai lu kayak kagak mengondo. Iya itu. Enggak. Jangan kan gini, kalau saya berpikir ya, kalau laki-laki secara leadership kurang ya, terus secara finansial kurang ya kan, lebih baik nggak usah nikah. Jangan menikah, jangan ajak. Benar sih kadang memang pernikahan itu ada berproses, naik turun iya. Kadang kan saya mencari perempuan yang mau menemani saat susah gitu kan. Ya masa susah terus kan kayak gitu. Harus ada rasa tanggung jawab untuk membahagiakan. Bedakan orang yang usaha sama orang yang pemalas. Itu bedakan karena banyak laki-laki itu yang udah malas, nggak kerja, terus bebannya ditaruh ke istri, ya kan? Yaitu tadi pengaruh energi feminim. Energi maskulinnya udah nggak ada. Rasa berjuangnya itu udah minim. Itulah makanya kalau ada laki-laki seperti itu ya perempuan juga harus pilih-pilih, jangan dijadiin suami. Jangan dijadiin suami karena finansial itu juga penting. Betul. Finansial itu penting, terus leadershipnya penting, menyediakan rumah, menyediakan makan, roti, beras dan lain-lain, kebutuhan sandang pangan itu penting. Betul. Seperti realistis aja seperti itu kan. Jangan karena kadang ada gini, ini yang disalahartikan. Mengatasnamakan leluhur lagi. Kayak gini. Dia udah punya anak nih sama istrinya. Terus balik lagi. Dia menjalin hubungan dengan perempuan ini alasan pengen punya anak ini itu. Tapi diam-diam nih selingkuh ke klub malam dan lain-lain, itu salah. Jangan seperti itu. Jangan mengatasnamakan leluhur karena apapun itu ya orang yang poligami
hanya untuk orang-orang yang memang tingkat tingkat kesadaran tertentu lah. spiritualnya itu udah tinggi, Ya, seperti ya, itu. ya, ya. Jadi itu yang bisa menyelamatkan generasi. Karena kalau bicara poligami ini kan di Bali itu Cukup sangat sensitif sangat lah. sensitif ya. Karena di Bali itu ada namanya Desa Panglipuran dan Desa Tenganan Pageringsingan. Itu mereka sangat di daerah ini sangat anti sepertinya dengan poligami itu, karena mereka membuat aturan kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah lagi. Oh gitu. Kalau you mau menikah lagi, janda nih, kalau mau menikah lagi harus keluar dari desa itu. Gitu. Oh gitu. Karena janda ini dianggap sesuatu yang kotor gitu. Oh gitu. Makanya. Terus di mana itu Tenganan Pageringsingan itu di Penglipuran kalau nggak salah ya, ada khusus dibuatkan oleh desa itu 13 are pekarangan khusus untuk yang nikah poligami gitu. Makanya nggak ada yang berani karena ada aturan gitu. Oh gitu. Nggak ada yang berani. Itu di 2 desa itu aja di Bali. Kalau di luar itu belum tahu sih ada aturan khusus atau enggak di Bali gitu. Jadi balik lagi ya kalau untuk Karena di Bali kan ada desa Kalapatra. Balik lagi itu Santi juga sangat menghormati desa Kalapatra itu apapun kebijaksanakan. Tapi kalau untuk Santi berbicara di Jack Bali ini kan secara universal. Universal. Jadi, Tidak juga mengatakan desa Penglipuran sama Tenganan itu jelek atau salah kan gitu. Kita semuanya disclaimer Santi, dulu ya. Semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Santi juga nggak pernah yang namanya ngejudge orang atau gimana salah benar atau enggak, itu kan proses hidup manusia dalam menemukan kesadarannya. Tapi ketika manusia balik ini secara tema universal ya, ketika laki-laki yang secara emosional udah matang, secara spiritual udah baik, ya kan, mungkin secara titisan leluhur dia memiliki lebih dari satu istri dan harus menikah lagi. Pentingnya kebijaksanakan untuk komunikasi. Jangan sampai memiliki istri baru tapi nanti menyepelekan untuk istri yang lama, seperti itu nggak boleh. Harus adil. Harus adil, jangan sampai kayak gitu. Jadi ada juga kasus juga ini untuk saya lihat, dia menikah lagi karena istrinya udah tua gini. Saya nggak setuju sih. Saya nggak setuju kayak gitu. Istri tuh udah tua gitu ya. Terus kayak mungkin kayak gitu nggak bisa. Tetap harus dirawat semuanya. Pandanglah setiap jiwa itu ada atman yang harus dihormati. Jangan cuma mencintai perempuan itu pas waktu lagi seger-segernya, lagi muda-mudanya, terus pas waktu lagi lemu-lemunya atau gitu. pas lagi pas lagi sakit atau apa cintanya luntur atau kayak gitu. Jangan. Tapi belajarlah nggak hanya nafsu tapi cinta kasih. Cinta kasih itu penting sekali sih. Seperti itu. Tapi saya nggak di sini juga disclaimer ya, bukan berarti Santi harus mendukung poligami 100%. Poligami bisa dilakukan hanya orang untuk yang memiliki tingkatan spiritual yang tinggi, kebijaksanaan dan kesadaran yang luar biasa. Dan kalaupun ada laki-laki yang memang secara tanggung jawab belum bisa memimpin dirinya sendiri. Satu aja belum bisa ngurus gitu, apalagi. Saya sarankan malah jangan nikah. Ya. Pimpin diri sendiri dulu. Jangan sampai sikap sikap leadership yang kurang menyengsarakan keluarga. Jangan. Itulah yang membuat banyak kasus perceraian. Karena mereka sebenarnya tidak siap untuk jadi sosok suami atau ayah gitu. Karena kan tidak ada pelajaran untuk tidak ada mata kuliah yang jadi seorang ayah yang baik. Atau suami yang baik kan. Makanya sekarang dijelaskan pelajarannya di Jack Bali. Ini kuliah umum ini. Iya, kuliah umum di Jack Bali. Kuliah umum. Berapa SKS nih? Banyak itu. Iya kan, jadi kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya ilmu itu kan banyak, tapi kadang ditutupin karena dianggap tabu atau kayak gimana kayak gitu kan. Jadi buat siapapun ketika mengambil keputusan hidup itu juga harus berhati-hati. Ya, jadi kalau untuk perempuan juga ketika dideketin sama suami orang, ya kan, suaminya orang yang genit-genit, jangan. Saya sarankan jangan, ya kan. Karena balik lagi tanya aja tujuan kamu apa. Kalaupun dinikahi untuk yang baik-baik,
kamu harus dengan persetujuan istrinya. Pertama, harus berani, suaminya harus diketahui secara keluarga juga seperti itu. Itu yang poin pentingnya. Kalau memang cukup buat main-main jangan. Karena di Bali juga rumitnya karena setiap rumah tangga atau pasangan suami istri itu mereka terikat oleh ayah-ayahan adat. Jadi misalnya kalau anggaplah satu pekarangan ini ada 2 istrinya. Iya. Ini siapa yang ngayahin adat ini? Ini misalnya dia harus ada odalan di merajannya, ngayah ke pura, ngayahin orang meninggal itu. Artinya nyama berayanya itu yang bikin rumit sebenarnya. Sebenarnya nggak rumit ya, itu malah solusi loh. Kan kadang perempuan itu ada cuntake. Kalau cuntake ke pura nggak bisa ya diwakili sama istri yang lain ya. Ya kan? Ya kalau akor ini ya istri antara satu sama yang lain. Makanya pentingnya leadership laki-laki itu tadi. Ya, leadership. Benar. Justru kalau banyak semakin memudahkan ya. Iya, lebih enak. Menjahitan lebih cepat. Ya kan, odalan bersih-bersih merajan lebih baik seperti itu. Ini kontennya Benar. Sebentar, ini disclaimer ya, tidak menyarankan orang poligami ya. Tapi kita hanya membahas tidak menyarankan poligami, tapi tidak menyalahkan kan poligami. Orang poligami juga gitu. Kita harus bijak, kita harus tenang, ini kita cuman berusaha mengupas bener sih, masa sih poligami itu seburuk itu kan gitu. Ini Santi punya teman. Dia kuliah S3 di universitas ternama di Indonesia. Ya. Dia seorang perempuan notaris ternama juga di Jakarta, temannya Santi. Teman nongkrong lah waktu di Jakarta itu. Dia nggak mau dijadiin istri satu-satunya, dia pengen jadi poligami. Dia malah untuk nyuruh suaminya untuk poligami. Dia nggak mau untuk jadi satu-satunya. Karena apa? Karena waktu buat dia belajar, kuliah, bekerja, kalau habis dalam waktu 24 jam 7 hari harus dengan suami, dia nggak bisa maksimal untuk kuliahnya, untuk pekerjaannya. Makanya dia memberikan solusi ke suaminya untuk menikah lagi. Itu perempuan yang cerdas loh. Itu perempuan yang pintar, yang berkarir. Tapi dia memiliki rasa bakti yang tinggi kepada suaminya. Kadang kan orang kayak gini. Itu tingkat kesadarannya khusus itu. Bahkan kalau ada dia berantem sama istri yang lain, misal laki-lakinya ini suaminya berantem, terus kan dia cerita, dia malah sebagai mediator agar akur. Karena ada yang begitu. Ada me time seperti itu. Karena dia nggak mau yang namanya kadang mungkin dia saya nggak mau rumit untuk mengurusi suami, karena kadang semakin intens ketemu suami juga potensi berantemnya tinggi kayak gitu kan. Jadi dia pengen pas waktu mungkin pas berapa hari, 3 hari atau 2 hari pas waktu dia libur kerja, libur kuliah, dia ketemu sama suaminya dan bisa sharing, dan suaminya tetap bertanggung jawab akan kehidupannya. Teman aku ini itu ada teman aku kayak gitu, dan temen gue tuh cantik-cantik loh, dan dia memiliki pemikiran seperti itu. Kenapa ini teman seangkatan Santi, malah teman seangkatan Santi kuliah. Suami kamu izinkan untuk nikah lagi karena saya butuh me time. Misal waktu untuk olahraga, yoga, ke salon atau apa. Dia memiliki me time yang memang bisa dinikmatin. Bukan berarti untuk bersenang-senang di luar itu, enggak. Ya tetap harus menjaga marwah suaminya. Dan itu akur loh. Jadi kalau dia ke mall itu dia malah beliin istrinya yang lain, Beb, baju juga. Kamu ada nitip, Beb, gitu. Anjay gitu. Bener. Jadi dia sampai gini kan, kalau ke mall aja beli baju gitu kan sama suaminya, shopping gitu kan, dia beliin istrinya yang lain. Itu ada, dan sampai sekarang pun rumah tangganya hampir 10 tahun kayaknya itu akur-akur aja. Tapi untuk mencapai itu berat. Tidak semua orang bisa kembali lagi kan. Banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama zaman sekarang finansial lu aman dulu nggak gitu. Itu dulu pertama kan. Itu yang penting. Jangan sampai karena istri ini kan orang dari luar ya. Orang luar masuk ke kehidupan sang laki-laki, ya jangan sampai disengsarakan lah. Atau diajak susah terus menerus. Kalaupun paling tidak
bisalah menyediakan sebuah makanan dan kehidupan yang layak, sekalipun itu tidak mewah, ya. Karena kan konsep kemampuan orang itu pasti beda-beda, ya. Jadi makanya pentingnya laki-laki zaman dahulu tuh maskulinnya luar biasa. Zaman dulu ya, kalau mau makan daging aja harus berburu dulu, ya kan? Itu insting berburu, berjuangnya itu tinggi. Itu juga pengaruh. Makanya zaman sekarang laki-laki tuh banyak dominan energi feminim. Misal punya anak sama siapa gitu kan, nggak dinafkain, ditinggal, itu banyak banget kasus seperti itu. Dan itu Santi nggak sarankan ya, dalam arti kayak seks pergaulan bebas juga nggak Santi sarankan, karena kan kita harus memikirkan masa depan anak itu seperti apa. Itu yang poin pentingnya. Yang bikin aku kaget, Santi siap jadi istri kedua atau ketiga itu gila. Nggak apa-apa. Kenapa mau gitu? Tapi ini bentar. Ini saya jelaskan, saya tidak berhubungan dengan suami siapapun, ya. Ini cuma pemikiran saya pribadi. Maksudnya dalam konteks sekarang tidak ada. Tidak ada. Saya tidak dekat dengan siapapun, tidak dekat dengan suami orang siapapun, tidak. Saya berani jamin saya tidak akan dekat dengan suami siapapun. Artinya dalam konteks ini pemikiran Santi. Dalam arti gini, Santi ini kan selama 4 tahun ini udah waktu sendiri, ya kan? Waktu tidur sendiri, banyak hal, waktu kegiatan-kegiatan Santi ngonten kesana kesini. Kalau ketika Santi menikah dengan sosok laki-laki, sometimes mau monogami atau poligami, bahkan ketika Santi pernah ada laki-laki mendekati Santi, bener-bener dia sayang banget sama Santi, mau dijadiin istri satu-satunya. Orang Bali. Mau dijadiin istri satu-satunya. Sempat jadi pacar gitu. Sempat dekat. Dan ketika dekat itu kan Santi selalu bilang tujuannya apa. Santi orangnya sangat tegas. Terus sudah diajak menikah berarti? Sudah diajak menikah. Terus saya mau menikah ini itu gitu kan. Terus tak giniin kan, kalau kamu mau menikah dengan saya, kasih saya waktu me time. Dalam 1 minggu itu saya 3 hari harus sendiri, 4 hari sama kamu lah. Kalau 7 hari terus-terusan sama dia, saya nggak bisa. Karena saya sudah terbiasa sendiri. Entah saya di kamar menulis, atau saya harus belajar, meditasi, ngurusin kamar suci, ngurusin mungkin hal-hal dengan umat dan masyarakat. Kamu siap nggak akan hal itu? Gitu. Dan dia nggak siap. Dia maunya mau makan bareng, ini itu bareng dan lain-lain. Cari kan aja ewe-ewe bocil gitu. Santi nggak bisa untuk diajak hal seperti itu. Nah, ketika sometime ini kan yang monogami ya, ada yang ngajak, ada yang poligami ngajakin. Bahkan Santi pernah kan, namanya Santi ada aja karakter orang yang untuk datang ke yang Santi aneh-aneh itu ya. Dibilang aneh sih mungkin ada, tapi sebagian astungkaranya niatnya baik. Terus ada juga masih bujang dia. Masih bujang, terus ngedeketin Santi, dan Santi kan udah tahu nih bahwasanya Santi kan nggak mau yang namanya punya anak ya. Nggak mau punya anak, karena tujuannya Santi memang hidup untuk umat dan masyarakat. Kalau orang Bali pasti tujuannya punya anak. Punya anak kan, Santi kan udah tahu, udah paham nih. Dan Santi nggak memaksa dia untuk menikah dengan saya dan masuk dalam prinsip hidup saya. Enggak. Kamu boleh menikah dengan saya, sangat boleh. Tapi kamu harus nikah lagi sama perempuan lain kalau punya anak. Dia sampai shock. Wow. Gila. Dia sampai shock. Dia sampai bengong. Nggak apa-apa, kamu nikah lagi asalkan kamu leadershipnya cukup. Ya, sometimes misal ada sosok suami orang ngedeketin Santi. Misal kita kan nggak pernah tahu kemungkinan hidup orang ya kan. Saya mau mendekati Santi, mau ngajakin nikah serius gini. Istri kamu tahu gak? Kamu harus tahu, dan saya harus tahu keluarga besarnya seperti apa. Bisa nggak untuk menerima keputusan akan hal ini? Pro kontra pasti. Tapi sebagai dia laki-laki, untuk sosok leadershipnya, bisa nggak menempatkan saya untuk seperti itu? Kalau nggak bisa, jangan. Dan perempuannya ini harus setuju, harus dengan besar hati. Kalau untuk dia nggak terima atau apa, mending nggak usah. Karena saya ingin menjalani rumah tangga itu dengan sama-sama kesadaran spiritual. Zaman sekarang jarang sih ada yang begitu, San. Ya, karena di Bali itu kebanyakan orang menikah. Ini kebanyakan ya, saya nggak menyebut semuanya. Kebanyakan orang menikah karena hamil.
Karena hamil. Bahkan orang yang beristri 2-3 pun karena selingkuhannya hamil, akhirnya terpaksa nikah lagi. Itu saya nggak setuju sih. Nggak setuju. Ya gitu nggak setuju Nggak Santi. setuju. Oke. Karena apapun pernikahan itu harus dilandasi kesadaran, kesadaran spiritual, kesadaran tahu tujuannya seperti apa. Karena kalau di pernikahan hanya tentang keterpaksaan hamil dan lain-lain tanpa mengenali pasangan satu sama lain, buktinya apa? Kasus perceraian tinggi kan, meskipun punya anak tinggi kan. Siap. Jadi siap poligami? Aduh, San. Gantian ya, saya ajak ngobrol. Siap poligami? Jangan. Saya cukup. Berarti yang itu ya semal brahmacari tadi ya. Karena finansial gue belum aman. Swala brahmacari tadi. Nanti di sontok gue sama istri. Oh gitu. Lu kaya kagak sok-sokan istri dua gitu. Mungkin kalau gue pendapatannya 1 miliar per bulan mungkin. Ada. Istri saya pertama saya tinggal, "Mah, ini budget untuk kamu sebentar." Gitu. Pada intinya wanita cuman masalah nafkah aja. Iya. Kalau nafkah dan sudah melebihi dari ekspektasi dia pasti mau. Gitu. Iya. Cuman ini cut aja nggak usah. Anjay. Bangsat. Aduh. Oke, San. Terima kasih banyak Santi Dharma Chandra. Ini banyak sekali yang nonton video podcast kita pertama itu, San. Gila, aku kaget loh. Sampai 150 orang loh nonton. 150.000. Ada itu Tuhan nih, yang gitu menggerakkan semua. Jadi ini Santi juga pesan buat siapapun lagi ya, untuk Santi tekankan di sini untuk Santi podcast di Jack Bali ini Santi tidak mengejudge untuk siapapun. Kembali lagi kita adalah hasil dari reinkarnasi leluhur kita. Kita tidak pernah tahu Tuhan memberikan tugas apa untuk di sini, dan ini tadi konsen tentang sebuah pernikahan yang memang di ajaran agama Hindu sudah dijelaskan tentang Sukla Brahmacari, tentang Swala Brahmacari, tentang Krishna Brahmacari, terus banyak hal bahwasanya apapun yang kita jalani dalam hidup ini adalah karma pala, seperti itu. Dan ini adalah sebuah perjalanan Santi ketika sharing untuk tentang perjalanan hidup Santi juga hidupnya nggak sempurna banget, tapi bagaimana Santi untuk mensyukuri apa yang ada dari Santi. Mohon maaf jika memang ini kontennya agak kontra juga, nggak apa-apa. Santi nggak apa-apa untuk kontra, itu hal yang biasa, pro dan kontra ya kan. Nanti di komen aneh-aneh baper gak lu? Enggak sih, nggak apa-apa, udah biasa. Nggak kepikiran ntar Santi kok dikomentari gini. Tapi Santi kan ada landasannya. Oh iya. Ada landasannya. Ketika untuk berbicara ini kan ada landasan ilmunya, bukan untuk sekedar untuk aja ngobrol dan lain-lain. Kan tadi udah tak bilangin kalau memang laki-lakinya nggak mampu jangan. Untuk jadi pelakor nggak boleh, kayak gitu. Semuanya harus didasari dengan kesadaran seperti itu kan ya. Nggak apa-apa. Siap. Oke Santi. Terima kasih. Dharma Santi siapa? Santi Chandra. Cantik baik hati. Astungkara nama adalah Santi doa. cantik baik hati. Santi Dharma Chandra ya, bukan Santi Chandra Dharma ya. Santi Dharma Chandra. Santi Dharma Janda gitu. Ya. Tapi semoga tahun ini status bisa berubah lah. Wih. Pengen ya, tapi Santi memang belum dekat. Tapi tenang ya, sehabis konten ini tayang, weh. Ya nggak tahu ya. Seleksi Santi. Mungkin dapat jodoh dari Jack Bali nanti, channel dari Jack Bali jalannya kan nggak tahu. Ya. Tapi Santi nggak berharap untuk yang ngebet banget sih, enggak. Semuanya waktu yang menjawab. Betul. Seperti itu. Gila ini salah satu yang membuat rame podcast kemarin karena Santi berani mengungkapkan pikiran-pikiran yang di luar Off the box itu. Oke San, terima kasih banyak nih San. Pokoknya semangat terus Santi Dharma Chandra. Semoga tetap sehat dan bisa menjalankan apa yang Santi inginkan dan cita-citakan di Bali. Tetap cita-citanya ingin jadi istri yang baik suatu saat, menemani suami berjuang di jalan Dharma, membangun panti asuhan, membangun yayasan panti jompo, membangun shelter untuk
hewan-hewan terlantar semuanya, ketika itu semuanya sudah tercapai dan anak-anak Santi sehat semuanya, Santi siap untuk meninggal. Gila. Oke San, terima kasih banyak nih sudah mau datang kedua kalinya. Next mungkin kalau ada kesempatan lagi, boleh. Santi juga ucapkan terima kasih. Saya undang lagi. Gitu. Biarkan alam yang menentukan. Oke, makasih San. Kita tutup. Kasih. Om Santi Om.